Meskipun sekarang tuh penuh dengan kekurangan, keterbatasan, tapi saat ketemu dia lagi gitu kan, hanya perlu sedetik untuk mencintai dia kembali. Kemudian salmon, cuman karena mendadak banget, jadi apa yang ada di stok aku aja cuma salmon, bawang putih, bombay, sayuran, dan bumbu-bumbu di sini tuh aku punya apa ya, ini bumbu ada buat lebih ke Korea, Italia, jadi mix lah aku coba. Itu salmon terus bawang bombay ya? Nah, bombay, bawang putih, terus ada tambahan dia sayur dan kentang pengganti nasi. Dia ada nggak suka makan nasi saya hari ini, jadi aku coba ganti karbohidratnya, kadang pakai kentang, pakai apa lagi ya, pokoknya selain nasi deh. Terus yang pasti aku pakai dia itu olive oil, terus sama garam khusus karena abang tuh tidak boleh makan garam biasa, garam yang diajarkan sama dokter. Paling pakai butter tanpa unsalt butter sama keju sedikit untuk rasa aja mozzarella. Ya itu aja sih, simpel-simpel aja sih. Oke, ikutin kita pemirsa. Yuk ikutin aku bagaimana aku masak yang akan dibawakan sama LKC Band featuring Feby Verona. Cepatnya ya bang, akan tayang secepatnya. Terus kita juga berdua ada project novel juga, jadi kita lagi kerjain sebuah novel. Terus kalau yang masalah nikah, jujur aku nggak berani terlalu banyak berharap karena aku pernah gagal dan itu sakit banget. Jadi untuk sekarang aku lebih yang udah aku jalanin aja deh, apapun rencana Tuhan aku anggap itu terbaik buat aku sama dia. Jadi sekarang aku menjalani hari-hari dia ya bisa dibilang sebagai saudara, sahabat masa kecil, sebagai cinta pertama abang, sebagai cinta pertama, sebagai mantan tunangan, sebagai tunangan kembali, ya apa aja deh. Yang penting dia ada dalam hidup saya gitu aja. Jadi cukup dengan dia bernafas aja, itu sudah suatu anugerah. Tapi nggak menikah takut ada pembicaraan orang yang negatif gitu? Ya biarlah orang mau berkata apa. Yang penting kita positif ya? Iya, yang penting kita tidak melakukan sesuatu yang salah aja. Sekarang dibilang belum nikah tapi udah serumah. Aku bilang konteksnya dia tuh saudara aku loh gitu kan, walaupun saudara jauh tapi dia tetap saudara dan kita pernah tinggal satu rumah dulu kan. Terus kalau untuk memandikan apa ya, maksudnya ya karena kita udah apa sih yang kita nggak punya pikiran negatif, soalnya apa sih gitu kan, apa yang mau dipikir negatif itu apa, karena aku ya udah namanya orang sakit sama aja kayak perawat ngurusin pasiennya gimana sih, kan gitu aja sih. Oke, ada harapan dari kakak gimana nih kak? Semoga cepat sembuh atau gimana? Harapan aku nggak berani terlalu banyak. Aku hanya berharap di setiap pagi dia masih bernafas untuk aku, itu aja. Aku nggak mau minta terlalu banyak, jadi cukup dengan nafas dia aja itu sudah satu berkah buat aku. Bernafaslah bang, 30 tahun ke depan ya, menggantikan 30 tahun aku yang hilang. Oke. Ya kalau kebersamaanku hari-hari ya Bercanda. ngurusin dia, semua keperluan dia ada pasti. Terus paling kalau malam ada waktu kumpul sama anak-anak sih, misalnya anak-anak sambil anak-anak kegiatan apa kita kumpul di ruang sebelah atau di sini ngobrol gitu aja. Tapi udah komunikasi keluarga kakak sama keluarga kak juga, anak-anak juga udah dikasih tahu gitu? Oh iya, kalau sama keluarganya Bang El itu sebelum aku jemput di panti, aku sempat menemui tante, mamahnya dia sama kakak dia gitu kan. Aku bilang sama tante sebelum aku jemput dia di panti, aku bilang, tante Mas Ibnu buat aku ya. Tante cuma bilang, emang kamu mau? Karena Mas Ibnu sekarang tuh nggak kayak Mas Ibnu yang dulu.
yang kamu kenal dulu. Tante ngomong kayak gitu. Mas Ibnu sekarang tuh penuh dengan kekurangan, keterbatasan. So aku cuma bilang apapun Mas Ibnu, ya itu Mas Ibnu, mau dia apapun kondisinya, bentuknya, bagi aku Mas Ibnu adalah Mas Ibnu. Aku cuma bilang gitu aja. Terus tante dan si Mas, ya udah kalau kamu mau bawa buat kamu gitu. Tante Udah CC ya. aku ya sok ACC lah. Jadi emang selain rasa bersalah emang sayang juga ya, dari dulu nggak habis. Sayang Berantem bisa. harus tapi gak bakal lama. Iya, kalau berantem juga kita berantem. Siapa yang berantem? Kamu kali, aku mah enggak kamu. Ya kita juga kadang-kadang ribut loh, jangan salah. Oh gitu. Iya. Suka baikannya lama. Enggak, tapi nggak lama. Paling kita berantem nih, beda pendapat gitu kan. Ya paling setelah itu ya udah selesai gitu. Jadi nggak pernah. Aku sama dia dulu itu kalau berantem nggak pernah lama. Tapi kalau putus lamanya minta ampun. Ya enggak. Hanya menunggu takdir sampai dia bisa kembali lagi gitu aja sih. Kak, kecup dong Kak, keningnya Kak. KL juga dong, kecup dong. Mapping. Aku baru memberanikan diri datang mencari dia ke panti sebagai seorang adik. Ya udahlah, aku datang sebagai seorang adik, sebagai seorang saudara yang pernah menghabiskan masa kecil bersama, itu aja sih. Tapi kebencian itu ya masih ada sih, masih belum bisa hilang gitu kan. Hingga akhirnya aku datang ke panti, melihat dia dari kejauhan dengan pandangan mata dia yang nggak ada kehidupan, benar-benar kosong banget ya, benar-benar kosong yang sampai yang aku sampai nggak tahu itu bukan Mas Ibnu yang aku kenal gitu loh, maksudnya apapun aku nggak peduli ya dia bisa dia lumpuh atau enggak, itu bukan masalah, tapi mata dia itu bukan mata Mas Ibnu yang aku kenal gitu kan. Aku cuman merasa yang bersalah, merasa hancur banget hati aku tuh ngeliat dia tuh. Aku cuma bisa berlari ke arah dia dan dia tuh bersimpuh di depan kursi roda dia sambil aku tuh nangis minta maaf, itu aja sih. Terus aku tuh yang ngerasa kayak bersalah luar biasa karena hubungan aku selama 30 tahun dengan Bang El ini kan putus nyambung ya. Kita saling mencintai, putus lagi, nyambung lagi, putus lagi, sampai akhirnya yang benar-benar terpisah selama 10 tahun tanpa kabar. Akhirnya dipertemukan dalam keadaan dia seperti itu. Rasa menyesalku adalah aku hidup dengan membenci orang yang ternyata hidupnya sangat-sangat di ambang kehancuran gitu loh. Ya gimana ya? Andai bisa aku kembali mengembalikan waktu gitu loh, aku akan benci kamu seperti itu. Ada rasa bersalah apakah karena aku membenci dia, berimbas dengan kehidupan dia. Jadi banyaklah hal-hal begitu yang berkecamuk di kepalaku yang mengakibatkan rasa bersalah itu luar biasa gitu kan. Aku cuma bisa bilang sama dia maaf aku baru datang, maaf aku baru tahu, maaf untuk kesalahanku tahun 96, pokoknya 1000 kali maaf deh. Dia cuman ngelus kepala aku dan dia ngetik aku selalu maaf kamu udah dulu gitu aja. Cuman pandangan mata itu masih kosong banget, masih kayak apa ya, aku udah kok kamu kayak zombie sih, aku bilang gitu kan. Dia cuma senyum dan ya senyumnya tuh senyum hambar gitu aja. Ya udah, hanya kita cerita, aku cuma nanya kamu masih ingat nggak sama aku, ingat nggak ini, ternyata ingatan dia tuh luar biasa. Apa yang aku tanya dia masih mengingat dengan jelas. Setelah lama pembicaraan, tiba-tiba aku bisikin kata-kata ke telinga dia gitu kan. Aku ngomong gini, Mas, I'm divorced. Terus dia ngeliat ke aku, tiba-tiba dia nulis, apa yang kamu tulis? Terus dia mengatakan sesuatu, dia ngatakan sesuatu, bisa nggak kamu tulis apa yang kamu bilang waktu itu? Aku mau ngomong,
waktu aku bilang Mas I'm divorce, terus jawaban kamu apa? Kita lihat jawaban Bang El ya. Dengan dia, terus dia ngetik seperti ini, dia bilang welcome to my God. Abis ngetik, terus aku lihat di mata dia tiba-tiba hidup kembali, dan aku ngeliat kelihatan bintang dia kembali lagi, dan aku cuma bilang that's my Mas Ibnu, itu Mas Ibnu punya, Mas Ibnuku udah kembali lagi. Jadi momen inilah yang sebetulnya awal bahwa sebagai tanda bahwa 10 tahun yang lalu kita lanjutkan 10 tahun kemudian, ya enggak? Jadi jujur nggak ada no words, sebenarnya nggak ada kata-kata untuk balikan yuk atau enggak I love you, itu nggak ada. Ini banyak netizen mengatakan Kang Sarah mau hanya mencari sensasi, gimana nanggapinnya Kang Sarah? Aku kalau banyak yang main di awal ya, aku juga sempat kaget juga karena aku berhubungan dengan Bang El ini benar-benar yang lupa banget kalau dia tuh seorang public figure gitu kan. Tapi kalau menanggapi netizen seperti itu, harusnya kalau aku dibilang numpang tenar itu saat aku berhubungan dengan dia 10 tahun yang lalu ya. Saat dia lagi berada di puncak karirnya, saat dia lagi lagi boomingnya dengan band El Kasihnya, harusnya kan aku lakukan 10 tahun yang lalu gitu kan. Tapi 10 tahun yang lalu ataupun 12 tahun yang lalu, saat aku berhubungan sama dia kan aku juga tidak muncul ke publik gitu kan, karena baru sekarang aja, karena aku bawa pulang terus ke cium media, booming jadinya seperti itu. Jadi kalau dibilang tenar terlambat gitu loh, harusnya dulu gitu loh saat dia berada di puncak karir dia gitu. Itu aja sih kalau dari aku. Selebihnya sih aku anggap ucapan netizen itu sebagai bentuk rasa kasih sayang mereka kepada Bang El. Karena kalau aku pun di pihak mereka pun pasti ada rasa kekhawatiran kalau aku memanfaatkan Bang El, aku mengambil keuntungan dari Bang El, seperti itu. Jadi aku anggap tanggapin positif aja sih. Kondisinya gimana Kak El? Kondisinya abang kondisinya gimana? Kalau aku sih hari-hari ngeliat dia tuh semakin banyak progresnya ya. Dari dia itu sudah bisa berbicara banyak kosakata, disuapin makannya. Iya, terus udah bisa makan sendiri. Cuma kadang-kadang suka manjanya kumat ya, makanya disuapin. Cuman overall dia tuh orangnya mandiri banget. Maksudnya apa-apa pengennya sendiri. Cuman akunya yang terlalu overprotective, takut ada apa-apa sama dia. Jadi semua aku ambil alih lah. Dia mau ngapain, dia mau makan sendiri, aku suapin. Dia mau minum sendiri, aku ambilin gitu loh. Jadi aku yang memang kadang-kadang terlalu overprotective gitu kan. Rasa takutku aja sih yang berlebihan. Rencana ke depan gimana nih Kak? Ada project juga, kerjaan atau rencana menikah juga? Kalau untuk kerjaan, si abang ini juga lagi mengeluarkan single terbaru. Jadi setelah ketemu aku, dia sempat menulis sebuah lagu. Awal mula kita balikan lagi setelah bisa sekian lama itu sebetulnya tanpa kata ya. Memang tidak ada yang ngajak balikan dia ataupun itu nggak ada. Cuman ada momen dimana itu menjadi tanda bahwa kita melanjutkan apa yang sudah pernah terbina 10 tahun yang lalu gitu kan. Jadi pada awal pertama saya ketemu sama Bang El di Panti itu 29 Juli 2020. Waktu itu saya datang, konteksnya itu memang jujur sebagai saudara. Konteksnya datang sebagai saudara karena memang
selama 10 tahun itu saya tidak pernah mendengar kabar dia sedikit pun. Dikarenakan satu, setelah orang tua saya berpisah, saya ikut keluarga mami saya, dan dia kan dari keluarga papi. Jadi kita memang nggak ada kontak-kontakan dengan keluarga dari papi, itu memang nggak ada kontak-kontakan, apalagi dia keluarga jauh ya. Jadi benar-benar yang lost contact banget. Yang kedua, saya tuh selama 10 tahun memang membenci dia karena perpisahan kita itu diakibatkan dia memutuskan hubungan saya 3 hari sebelum hari H, sebelum hari lamaran. Jadi Oh gitu. ya, jadi kebayangkan gimana rasa kecewa, benci jadi satu banget. Apalagi setelah nggak lama kemudian mendengar dia menikah, semakin saya memutuskan untuk melupakan dia selamanya, membenci dia sepanjang hidup saya. Hingga akhirnya tanggal 25 Juli kakak sepupu saya datang ke rumah, dan dia juga sama aku juga udah nggak ketemu 8 tahun gitu kan. Dia datang bawa kabar kalau dia sakit. Cuma waktu itu saya kira sakit-sakit biasa. Hingga akhirnya saya lihat berita dari media. Itu turunin. Ayo. Lihat dari media. Lihat dari media, gambar dia itu dengan kursi roda dia seperti ini gitu kan. Lalu Ya kaget banget, nggak nyangka karena 10 tahun terakhir sebelum saya pisah itu dia masih dalam keadaan kondisi yang the best condition lah, lagi ganteng-gantengnya, lagi tenar-tenarnya. udah punya pacar juga mungkin ya, Kak El. Waktu itu kan Terus ditinggal. enggak, waktu itu kan memang waktu saya berhubungan terakhir itu memang kita mau nikah kan, dia udah mau nikah, dia udah ngelamar saya dan emang niat mau datang ke keluarga saya gitu kan. Tapi ternyata 3 hari sebelum hari H dia memutuskan gitu loh. Jadi Itu 10 tahun lalu. iya, jadi nggak nyangka banget karena 10 tahun yang lalu saya berhubungan sama dia tuh yang dia dalam keadaan yang best condition lah, maksudnya karir dia, terus popularitas dia. Waktu itu juga dia lagi mengeluarkan album yang kedua ya, 2010 ya, habis album yang kedua. Jadi terus tiba-tiba 10 tahun kemudian dengan kondisi dia seperti ini ya nggak nyangka banget gitu kan. Akhirnya saya memutuskan, akhirnya saya buka Facebook saya untuk mencari kabar tentang dia, karena saya memang sejak nggak putus hubungan dengan Bang El ini saya menutup diri, saya menutup Facebook, saya nggak sosmedan, saya ganti nomor, menutup diri dari keluarga, tidak menonton TV lokal. Bagaimana caranya saya itu jangan sampai mendengar kabar tentang dia. Jadi terus akhirnya demi mencari kabar tentang dia, karena tahu dari medsos, akhirnya saya buka Facebook. Ternyata kita masih berteman di Facebook, dia tidak pernah unfriend ternyata. Aku ADM dong, dibaca tapi nggak pernah dibalas. Aku DM dia tanggal 27 Juli 2020, dibaca sama dia tapi nggak pernah dibales. Terus aku masih ngajak lagi, ayo cari Ibnu. Aku yang ragu ya, maksudnya ini orang sombong banget sih, dibales kayak apa kayak kan. Akhirnya baru tahu ternyata dia itu suka sayuran tuh yang aku tambahin dengan mozzarella apa, jadi rasa sayurannya tuh dihilangkan gitu kan, jadi nggak terlalu berasa sayur banget. Aku juga learning by doing kan, aku masak kayak gini nggak mau, masak kayak gini kok nggak mau gitu kan. Akhirnya baru deh lama-lama oh dia maunya kayak gini. Jadi dia tuh maunya bisa makan sayuran kalau rasa sayuran itu nggak ada. Jadi di cover dia pakai butter, pakai mozzarella, jadi sehingga rasa sayur itu hilang. Betulkah aku? Ada perubahan yang dulu suka ini jadi nggak suka, atau sekarang jadi suka? Kan udah lama juga kenalnya kan. Kalau dulu sih dia itu ada
nggak ada kan. Oh nggak ada. Dia emang dari dulu sih, dia sih makan apa aja sih ya dia mau, yang penting enak sih pasangan. Oh. Cuma sekarang lebih yang dia agak lebih susah untuk ngunyah sih, jadi saya lebih cari cara gimana cara biar dia tuh makan tidak susah gitu loh, mungkin ya lebih dilembutkan lagi atau enggak tingkat kematangannya dimatangkan sedikit seperti itu aja sih, lebih ke apa ya, tekstur ya. Kalau untuk makan ya apa aja sih. Jadi sebetulnya nih ada rahasia. Sejak kedatangan abang dalam hidup aku selalu makan satu porsi berdua, sepiring berdua. Kalaupun aku pas makan di luar, aku selalu beli satu porsi. Apa yang dia makan aku makan karena dia nggak pernah habis. Ya kan Bang, jadi porsi makan dia memang tidak sebanyak kita ya, nggak kayak porsi normal, pasti separuh dari porsi normal. Jadi daripada mubazir, aku yang makan. Cepet kaya aku Bang. Ya Bang, ngirit bang. Katanya kalau orang itu cepet kaya Bang. Enak gak? Kamu mau disuapin nggak? Suapin dong, coba suapin. Kayak biarin Kak Sarah suapin, atau nggak kayak suapin Kak Sarah. Dia depan kamera gengsi dia. Dia gengsi dia. Dia lagi makan sendiri. Jadi kalau abangnya mah kalau pengen lagi disuapin, kalau memang pengen makan sendiri, makan sendiri. Ini pas apa? Well done or gimana? Gimana rasanya? Tingkat kematangannya? Kamu udah kayak gadol Indonesia aja. Rasa cintanya nyampe. Taruh di tengah lidahnya. Pelan. Pintar. Enak nggak? Enggak. Kurang apa? Enak. Serius. Terus lihat kematangannya gimana Bang? Nanti kamu minta well kan? Gimana Kak El rasanya? Coba diketik dong. Enak. Oh, disuapin, mantap. Enak kan? Lumayan lah. Bisa dimakan. Ini Bang. Kamu yang ini apa ini ya? Oke. Kamu ini. Aku ini. Iya. Kamu makan siap juga dong kok kamu. Aku sama 30 tahun. Aku sama Bang El ini kan sudah kenal 30 tahun dan kita pacaran dari tahun 94. Jadi bisa dibilang kita cinta pertama. Kita itu kita kenal udah 30 tahun ya, maksudnya tahun 94 kita pacaran ya, terus putus, nyambung. Jadi selama perjalanan 30 tahun itu aku tahu pacar-pacar dia tuh siapa, aku tahu, dan begitu pun dia gitu loh. Aku jalan sama siapa, aku menikah dengan siapa, dia tuh tahu gitu loh. Tapi anehnya gitu loh, pada saat aku sendiri 95. Oh 95. Oh 95. Jangan marah dong. 94 masih apa Bang? Tuh kan ingatannya tuh luar biasa loh. Aku kadang-kadang masih suka lupa, dia yang mengingatkan aku lagi sebagai reminderku. Jadi anehnya gini kan, kalau aku balik sama dia, siapapun pasangan kita, dia punya pacar, pasti akan kita tinggalkan itu loh. Jadi kayak apa ya, aku juga bingung ya. Aku punya cowok, dia punya cewek. Tiba-tiba kita ketemu nggak sengaja gitu kan, ya kita akan jatuh cinta lagi dan meninggalkan pasangan kita masing-masing. Selalu begitu gitu. Jadi makanya abang aja yang ngomong dong. Abang ajak aja. Apa katanya Kak? Grogi ya gitu. Ya iya, sekarang tukang masak disuruh wawancara, suruh nge-vlog. Lu kerjaan gue banget sih Pi. Ya grogi banget. Ya jadi ya gitulah. Maksudnya jadi ya
aku juga tahu semua kisah 50 wanita dia, aku tahu gitu kan. Cuman aku Apa yang mau membuat bisa menyatu lagi? karena aku yang membuat dia seperti itu. Kok bisa? Jadi pemirsa, dia menjadi seorang playboy karena aku hianati tahun 96 hingga tercipta lagu Kau Tinggalkan Cinta, It's My Fault. Gitu. Jadi rasa bersalah itu terus nggak pernah bisa hilang sampai saat ini pun. Rasa bersalah itu nggak akan pernah bisa. Walaupun dia udah maafin aku beribu kali bilang I forgive you, aku maafin kamu, tapi tidak akan pernah hilang rasa bersalah, rasa sakit yang dia rasakan. Terus perasaan apa ya? Aku benar-benar saat itu masih ingat dengan jelas bagaimana tatapan kecewa dia yang luar biasa, tatapan sakit dia, tatapan kehancuran dia di mata dia, itu yang aku masih ingat dengan jelas. Jadi nggak akan aku bisa lupakan. Tapi masih ada, artinya masih ada sayang dong sampai sekarang. Kalau sayang tuh nggak akan pernah bisa hilang. Jadi ngejek mulu, Pe. Apa sih? Kamu kok kayak gitu banget? Udah. Apa sih? Saya nggak ada kamera waktu itu, tapi ada go foto. Oke. Oh, Apa katanya Kak? itu ketawa waktu aku bilang mengingat jelas wajah dia tahun 96. Dia nanya, emang muka gue dulu kayak gimana sih? Muka lu sekarang blon. Yang mana bener-bener kalian udah nonton belum El Kasih Reborn yang Kau Tinggalkan Cinta yang kemarin? Itu video klipnya sama persis kejadiannya seperti tahun 96. Cuman itu naik mobil platnya DK kan, nah aku naik motor platnya DK. Jadi bisa dibayangkan dong bagaimana sakitnya dia. Itu yang membuat rasa bersalah aku tuh gak akan pernah hilang. Jadi karena itu ya balik lagi. Terus nggak jatuh juga sih, cuma ya rasa sayang itu nggak pernah bisa hilang. Aku mencoba 10 tahun hidup dalam membenci dia, tapi saat ketemu dia lagi gitu kan, hanya perlu sedetik untuk mencintai dia kembali. Kita kan juga nggak ngerti gitu kan, kenapa bisa kayak gini, aku nggak ngerti. Pokoknya ya apapun dia, cinta aku ke dia tuh nggak akan pernah bisa hilang, apapun keadaan dia gitu.